Perkenalkan, nama saya Romai Topasaribu. Saya dari Universitas Negeri Medan, Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Pendidikan Antropologi. Di video kali ini, saya membahas tentang konsep atau makna dari civil society dari berbagai perspektif ilmu pengetahuan lainnya beserta dengan ahli dan teorinya. Di sini, saya akan membahas tentang makna dari civil society dari perspektif ilmu politik beserta contoh, beserta ahli dan ciri-ciri dan konsepnya. Sebelum saya masuk ke dalam makna dari civil society dari perspektif ilmu politik dan ahli dan teorinya, saya akan terlebih dahulu menjelaskan apa itu pengertian dari civil society. Pengertian dari civil society dan perbedaan dari civil society dan masyarakat madani merupakan civil society adalah suatu konsep tentang ruang bebas dan terbuka di luar keluarga atau rumah tangga, di luar struktur organisasi negara, serta di luar urusan bisnis. Sedangkan masyarakat madani merupakan masyarakat yang majemuk namun bersatu dalam sikap toleransi satu sama lain. Pengertian dari civil society adalah sebuah konsep dalam bentuk masyarakat yang sering diperbincangkan hingga saat ini. Makna dari civil society adalah bermacam-macam atau bervariasi, atau bisa dikatakan dengan beraneka ragam. Konsep dari civil society merupakan bangunan yang lahir dari sejarah pergaulatan bangsa Eropa Barat. Adapun ciri-ciri dari civil society, yang pertama adanya partisipasi rakyat, yang kedua adanya otonom, yang ketiga adanya tidak bebas nilai, lalu yang keempat adanya menjunjung tinggi rasa saling menghargai, menghormati, dan menerima segala perbedaan yang ada. Lalu yang terakhir, yang kelima, merupakan terwujudnya dalam badan organisasi yang rapi dan modern dalam upaya penciptaan hubungan stabil antar elemen masyarakat. Adapun elemen-elemen yang terdapat di dalam civil society, yang pertama LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat. Yang kedua, adanya pers dan media massa. Lalu yang ketiga, adanya supremasi hukum. Lalu yang keempat, adanya partai politik. Teori pengertian dari civil society menurut para ahli yaitu dalam buku pengantar ilmu politik yang dijelaskan oleh ahli Suryanto pada tahun 2018 menjelaskan civil society merupakan sebagai proyek peradaban dan pembangunan yang dapat direalisasikan. Dan menurut beliau, menurut ahli Suryanto itu termasuk dalam 3 agen utama. Yang pertama itu adalah golongan intelektual. Di mana golongan intelektual ini saya dapatkan di kalangan mahasiswa. Kenapa saya ambil contoh di kalangan mahasiswa? Karena di kalangan mahasiswa itu dapat berpikir secara kreatif dan inovatif. Lalu yang kedua adalah golongan menengah, yaitu sebagai modal kekayaan demokratisasi dalam sebuah negara. Lalu yang ketiga yaitu golongan arus bawah, yang dimana golongan arus bawah ini merupakan sebagai sumber kekuatan sekaligus sasaran dan tujuan utama dari pemberdayaan politik. Jadi dapat saya simpulkan dari teori pengertian civil society dari perspektif ilmu politik dan elemen-elemennya dan ciri-ciri makna dan manfaat yang bisa saya simpulkannya itu bahwa civil society merupakan suatu ruang yang terletak antara negara di satu pihak dan masyarakat di pihak lain. Dan di dalam ruang tersebut terdapat asosiasi warga masyarakat yang bersifat sukarela dan yang terbangun sebagai jaringan hubungan antara asosiasi tersebut dan civil society. Dan civil society dapat terwujud
ke dalam, yaitu karena adanya organisasi yang dibuat di dalam suatu masyarakat secara otonom dan di luar pengaruh negara. Baik, itulah pemaparan materi saya mengenai makna dari civil society, teori dari civil society, ciri-ciri dari civil society, dan elemen-elemen yang terdapat di dalam civil society. Apabila ada kesalahan tutur kata saya yang tidak berkenan di hati saudara dan di hadapan saudara, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.